Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Gak mau kalah. Oke, saya Heru Wicaksono, selamat datang di Depo Bangunan dalam acara bedah buku. Ya, kalau kita bicara buku, ada ya sesuatu yang sangat menarik dalam kehidupan saya. Ya, buku melekat sekali dalam kehidupan saya. Ya, ketika saya baca buku tentang jahatnya rokok, saya tersadar dan kemudian saya tidak merokok. Kita bedah buku, sepertinya kita akan menjadi seorang dokter. Ya, karena bagaimanapun buku adalah bagian dari kecerdasan kehidupan ke depan, dan apapun itu buku menjadi sebuah tempat ya di mana kita juga bisa menuliskan perjalanan hidup kita. Dan ini adalah majalah yang buku yang diterbitkan oleh Depo Bangunan. Ya, tepuk tangan buat Depo Bangunan. Sejauh ini memang sudah mencerdaskan banyak anak-anak muda, anak bangsa, ya, dengan Depo Bangunannya, namun dari sisi lain tetap konsisten untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh sebab itu, di antara kita semua ada adik-adik dari mahasiswa UKI dan Esa Unggul, tepuk tangan, ya. Oke, kita panggil ke atas Pak Kam. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, terima kasih sudah hadir dalam acara kami hari ini, yaitu peluncuran buku Panduan Pembangunan untuk Flooring. Buku yang akan kami luncurkan itu mempunyai beberapa tujuan. Nomor satu adalah memperkenalkan luasnya produk bahan bangunan untuk flooring dan dinding. Jadi saya kira ini adalah kesempatan kita perkenalkan begitu banyaknya produk yang bisa dipakai untuk lantai, untuk dinding. Kemudian juga memperkenalkan desain yang diciptakan oleh arsitek-arsitek ternama. Ya, kita ketahui bersama bahwa asalnya produk dinding dan lantai itu berkembang terus. Jadi itu arsitek-arsitek maupun interior designer itu mengikuti perkembangan dan menciptakan desain-desain bagus. Apa yang dikembangkan dalam hal ini? Ada teknologi, ada desain, ada variasi produk. Banyak sekali. Kalau mau contohnya, saya ini hampir 50 tahun dagang bahan bangunan khususnya. Salah satu yaitu untuk lantai, untuk keramik. Zaman kami jualan keramik, porselen 11-11. Kecil sekali. Terus berkembang. Yang saya baca yang ditulis oleh Pak Jimin Suman. Dari 11 berkembang ke 15. 15 berkembang ke 20-20. Terus ke 20-25, 30-30, 40-40, 50, 60, 60, 120. Sekarang 160, 360. Luar biasa gedenya. Jadi untuk itu perlu pedoman cara pasang. Di sini juga kita akan hadirkan itu bahan-bahan perekatnya. Jadi supaya masyarakat itu betul-betul lengkap mengetahui. Jadi buku ini menjadi sebuah kesempatan untuk konsumen supaya membangun yang maksimum, yang terbaik. Selanjutnya kami juga ingin memperkenalkan desain-desain terakhir. Jadi untuk itu dalam kesempatan ini izinkan kami sampaikan terima kasih kepada pelaku-pelaku untuk peluncuran buku ini, kepada Asir Indonesia yang telah mengkoordinir pembuatan buku ini. Ibu Sri Ningsi barangkali boleh berdiri biar dilihat, dikenal gitu. Terima kasih. Bapak Heru Wicaksono, berdiri sini dong tengah Pak. Biar lebih kelihatan, beliau ini ahlinya, arsiteknya. Ya. Kemudian Bapak Kosmas Gozali, berdiri Pak. Ini termasuk arsitek ganteng saya bilang. Pak Julianto.
Ya, terima kasih Bapak sudah ikut acara ini. Kemudian Mas Dian, ini suhu saya nih. Kemudian Bapak Jimin Suman, guru saya dalam keramik. Terima kasih. Nah, selanjutnya acara ini juga didukung oleh sponsorship dari 23 perusahaan. Dalam kesempatan ini yang karena sudah mengisi buku tersebut, kami sampaikan terima kasih kepada Sentro untuk pabrik keramik, PMJ dekorasi keramik, Ikat pabrik keramik, Granito juga keramik, Sandimas keramik, Summit juga keramik, Milan keramik, Roman keramik, Akura keramik, Yang Mulia keramik. Mana Pak Adi? Itu Bapak Adi Yang Mulia itu. Kemudian AM perekat keramik, ini sangat penting. The Mix juga perekat keramik, The Mix. Hugo untuk keramik, Indo Grace juga keramik, Grace Style keramik, Sunflower keramik, MU perekat keramik, Niro Granit juga keramik, Aquaproof perekat keramik, Platinum untuk keramik, KIA untuk keramik, DBS untuk keramik. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini dalam kesempatan ini kami kenalkan semua pabrik-pabrik keramik di Indonesia. Sebetulnya banyak sekali yang kita punya di Indonesia ini. Baik, terima kasih atas partisipasi semuanya, termasuk adik-adik dari Universitas UKI ya. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih sekali lagi atas kehadiran untuk acara tersebut. Terima kasih. Oke, kita mulai saja acara ini. Kami panggil ke depan Bapak Julio. Ya, oke Bapak Julio. Oke, silakan ke depan. Teman seperjuangan saya, silakan Pak. Kemudian Pak Kosmas Ghazali, silakan. Oke, Mas Dian. Oke, tepuk tangan. Selamat datang, apa kabar Pak? Silakan cari tempat duduk. Kemudian Pak Jimin. Oke. Pak Jimin sebelah sini. Luar biasa. Oke. Kita melihat dari sudut pandang terhadap uraian dari Pak Mas Julio ya. Untuk meletakkan keramik dalam desain-desainnya. Kemudian penutup dinding juga, betul ya. Kita mulai saja ya, sepakat ya Bapak Ibu sekalian. Oke, tepuk tangan untuk Mas Julio. Terima kasih. Sebenarnya terima kasih sebenarnya untuk kesempatan yang diberikan tentunya kepada Depo Bangunan, Asrinesia dan semua yang para hadirin yang datang saat ini, ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa, para desainer, arsitek dan lain-lain. Kalau dari sudut pandang kita sebagai saya nggak tahu pendekatan untuk pemilihan keramik apapun material dari dinding ataupun lantai, sebenarnya dari para desainer mungkin punya pendekatan yang berbeda-beda Pak, ya kan. Tapi yang kita paparkan di sini adalah menjadi suatu bentuk pendekatan yang sering kita lakukan, ya kan, di Julia Architect and Partner, ya kan, bahwa pendekatan itu dilakukan dari segi tujuan, fungsi dan estetika. Sebenarnya tiga itu yang jadi poin utama pendekatan kita. Tujuan yang kita dimaksud, tujuan kita di sini adalah tujuan bahwa semuanya, anggap nih ya, kita pas ketemu owner, kita akan diberikan TOR. Term of reference itu pasti akan menjadi satu acuan kita. Itu tujuan pertama yang kita mendekatkan diri dalam pemilihan material, lantai dan lain-lain. Itu tujuan pertama. Yang kedua mungkin branding. Branding misalnya dia membuka restoran atau apa yang sudah punya benang merah yang dipelajarin dari mereka. Itu yang menjadi tujuan kita yang bagaimana untuk mencermati apa yang yang diinginkan oleh mereka. Nah, yang ketiga ini dari tujuan itu adalah faktor egonya arsitek. Faktor egonya arsitek pada saat waktu dapat project nih, itu yang sering kita lakukan Pak.
Yang sering kita lakukan adalah mereka ya kan, dia akan memberikan, ada torrent tadi, ada yang memberikan brandingnya dia, tapi yang kita sering lakukan adalah egonya kita sebagai arsitek. Kita sodorkan dengan desain-desain ide-idenya kita. Ide-ide kita dalam bentuk pemilihan warna, corak dan lain-lain itu di dalam dikemas dalam sebuah gambaran. Mungkin gambaran sketsa dulu Pak pertama. Terus gambaran 3D image ya kan. Yang mungkin di 50% dianggap kita di luar dari konsep yang dipaparkan oleh klien. Jadi tujuan itu yang kita dekatkan adalah ada 3 yang tadi, adalah yang dari owner, dari yang di branding, ada yang dari ego sendiri. Nah tujuan yang lain adalah bagaimana mencermati sebuah nilai-nilai perencanaan dan perancangan yang sudah kita dapatkan ini, atau enggak mendapatkan kesempatan untuk dipresentasikan, kita dioptimalkan dalam bentuk, sebenarnya waktu dari desain awal itu hanya warna visual, hari bentuk visual dari segi ini. Kita tidak bisa memberikan kriteria dari bentuk tekstur, permukaan seperti apa. Kita nggak bisa memberikan itu. Itu nanti di next levelnya mungkin. Nah, kalau untuk pemikiran yang kedua adalah fungsi. Fungsi di sini kalau menurut saya pertama adalah fungsi yang sering diomongin adalah kualitas persepsi branding merek. Itu yang tadi saya bicara dengan Pak Jimin tuh, wah berarti produk-produk itu memang banyak tipenya dah. Ada Roman, ada ini. Memang mereka akan bekerja keras untuk bagaimana mencermati sebuah keinginan-keinginan pasar yang akan dicermati dan dipilih oleh arsitek, ya kan? Tentunya kualitas dan lain-lain itu pasti akan dicermati oleh si produsen material dinding maupun material lantai. Kedua adalah masalah ketahanan, durability. Biasanya kita milih kalau misalnya sudah kita dipilih, lalu untuk pemilihan material itu kita dikasih tahu nih, lu milihnya seperti apa, bentuknya seperti apa, durability-nya seperti apa. Pasti yang dicermati oleh kriteria dari si klien itu adalah mereka akan memilih sesuatu yang menjadi standar mereka, si owner, ya kan. Tapi kita berhak menentukan kriteria tersebut. Nah, salah satunya itu masalah durability-nya. Pak, jangan pakai yang ini karena produk ini lebih baik, lebih bagus cara durability-nya dan lain-lain. Ketiga adalah besaran dimensi. Kalau yang tadi dibilang ada dari Pak Kambi ada ukuran kecil, sekarang tambah gede. Arsitek sekarang nggak mintanya itu, Ibu, Pak. Arsitek justru kalau udah gede ya kan, kembali lagi Pak, kalau perlu acak. Satu produk itu kalau bisa acak, kalau sekarang bisa 60-60 kita combine jadi 61-20, kita combine lagi jadi berapa tipe. Ya kan, tapi semakin kesini kita ngeliat pasarnya mereka tuh membuat sebesar-besarnya, ya kan. Tapi memang itu juga diminta Pak sama pasar. Betul. Diminta sama pasar. Ketiga adalah keamanan safety. Tentunya keamanan dan safety itu menjadi suatu pemahaman tersendiri Pak. Pada saat memberikan suatu solusi eksterior, terus kita memberikan suatu yang nggak boleh kasar, nggak boleh slippery dan lain-lain, itu menjadi suatu kriteria tersendiri di mana fungsi itu memang harus kita tepat guna untuk memilih produk bahan dinding dan lantai. Keempat, sesuai fungsi udah jelas lah tentunya. Kemudahan pemasangan ini menjadi suatu kriteria tersendiri. Kemudahan pemasangan Pak. Cuman kita arsitek kalau ditanya, Pak ini makin besar makin susah pasangnya. Oke, no problem, karena memang dari produsen sudah disiapkan siapa si vendor-vendor itu sebagai aplikator. Saya rasa tidak masalah. Karena sudah ada, biasanya tuh produk-produk sudah punya partnership lah. Aplikator. Ya kan? Yang inilah pasangnya, yang bagi kayak gitu. Yang terakhir adalah budget. Nah ini yang perlu dicermati kembali, bagaimana arsitek itu bisa menjembatani antara keinginan owner
budget itu paling susah deh Pak sebenarnya. Paling susah karena si arsitek sebenarnya bukan milih yang termahal. Tapi arsitek itu, atau desainer interior tuh memilih yang pas terhadap desainnya mereka. Karena pada saat pemilihan bahan ya kan, si brosur, katalog dan lain-lain, si produsen banyak kan kasih Pak katalog-katalog contoh ya kan, sabrek-abrek lah Pak. Kita pilih pemaparannya ke depan si owner. Owner kan cuma milih kayak gini, ini ya kan, pas sudah dicek harganya kemungkinan wah mahal, oke. Mahal tapi dia udah senang seperti itu Pak. Harga nggak cocok tapi visual cocok. Berarti tugas arsitek bagaimana mencermati yang senada lah kayak gitu. Jadi faktor-faktor yang mengenai pendekatan fungsi di sini adalah faktor yang bagaimana kita mencermati pemilihan material lantai dan dinding itu. Nah, yang ketiga adalah estetika. Jadi yang tadi yang kita sebutkan tujuan, ada purpose, terus ada fungsi. Yang ketiga adalah justru kita mempertimbangkan estetika. Estetika ini pasti semua orang menjadi tujuan utama, bahwa yang paling penting itu adalah bahwa hasil karya Anda ya kan dinikmati oleh si owner, pastinya Pak. Dinikmati sama owner, tapi bisa dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Nah, bagaimana mencermatinya itu bahwa saya lebih percaya bahwa sekarang ini kita lebih gampang mendekatkan desain, ya kan, ide desain, ya kan, karena saya setuju loh Pak adanya pembuatan buku ini, karena buku ini tuh sekarang jarang Pak. Saya sampai sekarang saya tetap beli buku Pak, karena kalau anggap ya kalau itu desain paling gampang emang HP Pak. HP ini menjadi satu literatur yang terus kita bawa terus, ya kan, ada desain kita searching aja udah dapat, ya kan. Tapi buku itu gak tahu ya, kalau saya memang dari dulu sukanya buku Pak. Cuman lama-lama nih perpustakaan juga nggak ada, toko buku juga tuh banyak tutup, ya kan. Ya mungkin itu tugas Asrinesia lah Pak. Ingat ya Bu ya. Iya, ya kan. Jadi estetika itu menjadi suatu powerful tool yang menjadi pendekatan kita sebagai arsitek desainer, ya, yang mampu untuk menjadikan bagaimana yang tadinya konsep perancangan, terus pembangunan dan akhirnya menjadi suatu hasil karya itu dicermati dalam bentuk estetika tersebut Pak. Saya rasa pendekatan ini yang kita lakukan dalam pemilihan material, ya kan, yang bisa mencermati tepat guna terhadap kita sebagai arsitek, tepat guna terhadap si pemilik tentunya yang ngasih job, ya kan. Dan kalau misalnya untuk bangunan publik tentunya buat masyarakat luas kayak gitu. Mungkin begitu Pak Heru. Baik Pak Sulyo. Tepuk tangan untuk Mas Sulyo ya, bahwa uraian yang disampaikan Mas Sulyo adalah sebuah kompilasi dari apa yang ada dalam buku panduan tentang keramik. Ada semuanya nanti dan dibagikan. Betul ya Ibu ya? Dibagikan oleh Pak Kam dan Ibu Sri Murdiningki. Oke, terima kasih. Oleh sebab itu tidak hanya buku saja, ya, sebuah tempat yang menjadi destinasi sekarang adalah namanya Depo Bangunan. Itu pun menjadi bagian dari memperkenalkan produk dan kemudian estetika yang kita tawarkan. Betul ya Mas Sulyo ya? Oke. Oke, kita pindah ke Mas Kosmas. Oke, kita kasih waktu dan tepuk tangan tadi untuk Pak Kosmas. Makasih. Terima kasih. Saya sebenarnya diajak ke sini, Mbak Reni cuma telepon, Mas Kosmas bisa hadir nggak? Saya bilang, oh ya saya bisa, saya bilang gitu. Kebetulan waktunya senggang. Jadi saya nggak mempersiapkan apa-apa nih seperti Julio. Tidak perlu persiapan. Oh, saya ngomong apa nih ya, gitu ya kan. Tapi satu, saya nggak akan ceritakan isi buku. Kenapa? Karena saya pengen Bapak Ibu harus baca bukunya. Tepuk tangan, betul. Terus saya mau komentar, kalau menurut saya arsitek itu nggak boleh murah. Karena arsitek itu adalah profesi yang sangat susah. Karena kita adalah orang-orang yang menciptakan impian Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu punya mimpi yang murah? Enggak kan. Jadi makanya arsitek itu bukannya apa?
affordable tapi tidak boleh murah. Ya. Oke. Nah, kemudian juga arsitek itu ibaratnya kan seperti orang ahli ya, seperti dokter ya. Nah, Bapak Ibu kalau ke dokter cari yang murah, apa cari yang mampu mengobati? Ya kan, sakit berat kan nggak pergi ke dukun, nggak pergi ke mantri, pasti cari dokter yang benar-benar ahli. Arsitek yang berpengalaman adalah seperti dokter ahli. Nah, jadi saya selalu perumpamaan gini, kenapa ya arsitek mahal? Ya kan, saya bilang ya itu seperti dokter, Bapak boleh pilih bayar dokter yang bagus, ya, tapi pengobatannya menjadi lebih murah, affordable, jadi nggak harus rumah sakit yang mahal, atau dokternya jelek, rumah sakitnya mahal. Simple. Ya karena orang tuh selalu merasa arsitek itu mahal, padahal arsitek itu adalah orang-orang yang mewujudkan impian. Nah terus kemudian saya bilang, arsitek yang ahli itu juga bisa melakukan saving terhadap biaya konstruksi. Ya, karena dia tahu harus pakai material yang mana, ya dari structure, apakah dia bisa menghemat atau tidak. Saya sering tantang klien saya, Pak, kalau saya bisa hemat konstruksi Bapak sebesar 10%, mau nggak 10%-nya kasih saya? Nggak mau. Nah jadi makanya dari situ saya adalah termasuk salah satu arsitek awal yang menentukan standar arsitek-arsitek di Jakarta ini. Berapa fee arsitek minimal? Itu saya dalam komite waktu itu menentukan. Karena kita harus bilang arsitek ini harus hidup sejahtera. Ya kan, karena kita yang menciptakan impian-impian orang gitu loh. Nah itu kita ngomongin tentang fee nih ya. Terus kemudian kalau saya tadi mengenai material ya. Material itu buat saya yang nomor satu yang selalu saya tanyakan kepada supplier adalah mengenai kualitas. Ya. Nomor satu kualitas. Jadi kalau ada orang sales datang ke tempat saya, ke kantor saya, terus cuma bilang, Pak ini materialnya bagus, harganya murah, pasti saya suruh pulang. Karena saya bilang, saya nggak peduli itu urusan belakang. Saya pengen tahu kualitasnya bagaimana. Proses pembuatannya bagaimana. Kalau lantai kita hitung pada proses pembakaran berapa derajat Celcius, kemudian bagaimana dia tekanannya harus seberapa ton ya kan. Terus kemudian terhadap api dia berapa tahan terhadap goresan, terhadap asam dan sebagainya. Itu semua pertanyaan yang saya tanya. Jadi supplier kalau datang ke saya tuh harus orang teknikal yang datang. Nah, sampai saya harus yakin bahwa ini adalah produk yang terbaik untuk kategorinya. Karena apa? Karena begitu saya memberikan advice kepada klien, itu yang mahal. Jadi pada waktu saya merekomendasikan klien, klien itu percaya dengan apa yang saya omongkan. Tapi bagaimana dia bisa percaya? Jadi saya harus melakukan research yang semaksimal mungkin sampai saya yakin bahwa ini adalah material yang terbaik buat dia. Ya, karena banyak sekali material harga bersaing. Banyak tuh kita, Pak, misalnya saya ngusulin sesuatu, terus kemudian dia datang, Pak ini saya ada orang lain nawarin nih harganya jauh lebih murah misalnya. Terus saya panggil tuh supplier yang satunya yang lebih murah, saya tanya kan, wah. Nah dari sana kita bisa ketahuan ya, oh dia proses pembakarannya bagaimana, apalagi sekarang kan printing ya, itu semua yang kayak marmer itu kan sebenarnya HT di printing. Nah kita bisa tahu ketebalan printingnya berapa mili ya, jadi itu yang membedakan kualitas. Nah dari sana kita biasanya saya akan ukur dengan sinar, saya bisa tahu, wah ini kualitasnya memang kurang bagus karena dari bayangan yang ada, lampu yang refleksi misalnya dia goyang. Berarti itu glasurnya tidak bagus, gitu loh. Ya. Nah dari sana saya mengatakan kepada klien, Pak, kalau Bapak mau punya living room yang luasnya besar, jangan pakai seperti ini, karena itu akan kelihatan. Kalau kita pakai jumlahnya kecil, seperti di kamar mandi dan sebagainya, itu reflection nggak terlalu terlihat, itu boleh kita pakai. Tapi jangan untuk misalnya living dining yang mana kita memang luasnya besar dan di sana kelihatan sekali gelombangnya. Saya bilang buat apa Bapak bangun rumah sekian banyak nilainya terus tiba-tiba lantainya kayak seperti itu gitu. Bergelombang ya.
Ya kan? Nah itu kan ketahuan sekali gitu loh. Nah jadi saya itu selalu memilih satu itu. Terus yang kedua, sekarang ini kan 3 tahun terakhir ini kan kita udah ada COVID ya. Nah jadi kesehatan tuh penting sekali. Maka dari itu buat saya material itu harus easy maintenance dan tidak menimbulkan tumbuhnya bakteri-bakteri maupun virus. Nah jadi saya pasti bicaranya semua teknik. Itu yang harus kita berikan karena orang membangun rumah tidak untuk didiamkan 1 atau 2 tahun. Biasanya at least 10 tahun. Ya, jadi kita harus bisa memberikan material yang tahan durability-nya. Ya, yang mereka tuh setelah 10 tahun terlihat seperti bangunannya masih baru selesai, masih bagus, masih rapi, masih kinclong dan sebagainya. Ya, sehingga orang merasa setiap rupiah yang saya keluarkan untuk membangun rumah saya itu menjadi ada value-nya, ada harganya. Ya, kita kadang-kadang ya suka memikir kita pilih material yang murah. Tapi kebetulan kalau setelah kita hitung ternyata durability-nya misalnya 1 atau 2 tahun. Dibandingkan material yang harganya misalnya 3 kali lipat, tapi durability-nya 10 tahun atau 15 tahun. Itu kan kalau dihitung payback periodenya nilainya kan beda. Ya, jadi kita tuh harus berpikir demikian. Jadi saya selalu Bapak tujuannya mau tinggal berapa lama? Kalau saya cuman saya jual beli rumah mau setahun 2 tahun, oke kita pakai ini nggak apa-apa. Tapi kalau bilang, apalagi orang bilang, waduh Pak, ini saya bangun rumah yang terakhir, saya mau enjoy hidup saya sampai di hari tua dan sebagainya. Ya, nah itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti dia 5 tahun kemudian dia harus renovasi, ya kan? Karena apa? Permukaannya nggak bagus ya, glasurnya tidak bagus, jadi dia mungkin permukaannya menjadi kusam ya, atau dia ketumpahan kopi, ketumpahan asam dan sebagainya ya, kejatuhan puntung rokok dia menjadi rusak, kan kesel ya yang punya rumah. Nah, jadi itu yang harus selalu kita perhatikan. Jadi saya selalu mengatakan kita arsitek itu bukan hanya ngomongin soal desain indah dan sebagainya ya. Sebenarnya pekerjaan arsitek itu 40-60% itu adalah research and development. Makanya kita arsitek itu harus membaca, tidak bisa tidak. Karena pengetahuan itu berubah terus, bertambah. Kita harus tahu itu. Ya. Dan saya selalu mengatakan saya mendesain bukan buat masa lalu, saya mendesain buat masa depan. Maka dari itu saya harus tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Teknologi apa yang akan, termasuk tren apa yang akan terjadi, ya kan? Saya sering banget pergi ke kafe, duduk-duduk ngeliatin nih anak-anak muda kayak gini, ya kan? Kenapa? Karena saya pengen tahu mereka ini 10 tahun lagi kayak apa ya. Jadi di sana kita memperhatikan. Nah dari sana kita tahu, ya. Nah termasuk juga misalnya filosofi bangunan ya. Kalau kita misalnya bangun bangunan publik. Contoh salah satu proyek saya itu kan, kita filosofinya adalah dari pohon yang tumbuh. Nah karena pohon berarti saya efeknya harus kayu. Ya. Nah jadi waktu untuk fasad itu kita menggunakan material yang memang bahan dasarnya productionnya itu dari kayu. Yang diolah sedemikian rupa sehingga dia tahan terhadap cuaca. Harganya mahal, tidak murah. Saya 2,5 bulan bernegosiasi terus sama klien. Karena klien bilang, Pak saya ada tawaran nih, motifnya sama kayu. Cuman bahannya lain, aluminium lah, apa segala macam yang jauh lebih murah. Saya bilang gak bisa, filosofinya is about tree, how to grow. Kalau saya pakai aluminium yang motif kayu, di mana filosofi tree-nya, pohonnya? Nah seperti itu. Jadi akhirnya setelah kita berulang-ulang menyampaikan, akhirnya kliennya juga setuju ya, tapi 2,5 bulan kita negosiasi gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti itu yang harus selalu kita perhatikan. Nah selain itu juga mungkin kita tuh selalu tahu ya tipe klien kita. Jadi saya selalu nanya, Bapak mau bangun rumah yang di mana kelasnya ya. Jadi dari situ kita bisa memberikan material-material. Tapi saya ngomong, Pak kalau pilih ini harganya memang lebih baik, lebih murah, tapi konsekuensinya ini. Klien harus tahu. Jadi klien bilang, oke, saya ready spend sekian, memang saya saving sekian, tapi saya tahu resiko saya yang akan saya hadapi.
Jadi kita nggak boleh ngomong. Jadi istilahnya kayak dokter, pasiennya udah jelas-jelas kanker stadium 4, terus kita bilang, oh aman, nggak apa-apa. Nggak boleh, kita harus ngomong. Ya, perubahan itu bisa terjadi, dia siap atau tidak. Nah, itulah makanya saya bilang arsitek itu harus jujur. Kita estetika itu hanya 10-20%. Ya kan, kita kalau udah sekian lama pastilah estetikanya jalan. Ya kan, tapi yang penting adalah bagaimana klien tahu setiap langkah dan setiap resiko yang akan dia hadapi. Ya kan, segala pilihan-pilihan yang dia pilih, kita kan memberikan choices. Ya kan, nah jadi dia akan tahu, oh kalau saya memilih ini resikonya ini, kalau pilih ini resikonya ini. Ya, sehingga dia merasa bukan egonya arsitek. Ya, kita pasti arsitek punya ego. Ya, pasti. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat egonya kita itu menjadi keinginannya klien. Nah itu kuncinya. Ya kan? Karena klien yang punya uang tuh nggak suka didikte. Betul. Ya kan? Nah jadi saya makanya pertama-tama kalau mau memilih material saya tanya dulu kebutuhan kliennya apa, inginnya apa yang dia expectationnya apa, seperti apa. Nah dari situ baru kita cari range material yang cocok untuk itu. Ya sehingga pada waktu kita mengajukan proposal kita bilang ini sesuai dengan keinginan Bapak karena Bapak inginnya begini. Ya kan? Nah jadi dia merasa oh ya udah itu memang keinginan saya. Tapi secara estetika, secara desain itu masuk seperti yang kita mau. Tapi dia klien tidak merasa bahwa itu paksaan kita. Gitu loh. Ya. Nah jadi disitulah yang saya rasa kita para arsitek itu harus tahu. Ya, makanya saya buat adik-adik yang masih muda, jangan lupa ya, research and development itu penting sekali. Ya, jangan copy paste, ngelihat di proyek lain, oh ini bagus, itu dipakai, ngelihat di Pinterest, itu bagus, itu dipakai. Ya, saya ada klien saya, saking keseringan buka Pinterest, jadi pusing kan, mau pakai yang mana. Terus kemudian selalu jawabnya ke saya begini, Kos, tapi kok di Pinterest bisa ya kelihatannya bagus. Terus saya nanya, pertama-tama bisa nggak Pinterest menjawab kebutuhan kamu? Nggak bisa. Setiap kali apa yang terlihat bagus di Pinterest itu ada faktor-faktor tertentu. Misalnya bagaimana kondisi ruangannya, bagaimana proporsi ketinggiannya, bagaimana posisi lokasi. Jadi material yang dipakai yang terlihat indah itu karena mempunyai kriteria-kriteria. Kalau itu hal yang sama kita pindahkan di proyek kita, pasti lain hasilnya. Ya, saya sering banget kalau lagi ngedesain bangun rumah, terutama di daerah perumahan lah ya misalnya. Rumah itu kan paling gampang ya. Itulah dalam proses pembangunan banyak tuh tetangga tuh. Kalau di kompleks kan tetangga juga banyak yang membangun kan. Pada datang gitu terus ngelihat foto-foto dan sebagainya ya. Terus udah gitu ngejiplak lah pasti. Ya. Nah saya pernah beberapa kali pengalaman. Waktu proyek saya selesai saya datang. Saya kan nggak ngebangun, saya hanya arsiteknya saya. Saya datang terus ini orang-orang seperti ini datang nih ke saya. Pak, Bapak arsiteknya? Iya. Wah Pak, saya bingung ya. Saya waktu ini lagi dibangun nih saya sering datang nih Pak ke sini. Saya udah foto-fotoin tuh katanya. Terus saya bikin di rumah saya. Kok hasilnya lain ya? Ngaku loh dia nyontek ya. Ya dia belum tahu ada hukum itu ya plagiatisme. Tapi maksud saya itulah karena kita arsitek setiap kali kita menentukan material tertentu di posisi tertentu dan di lokasi tertentu itu semua punya maksud dan tujuan. Ya, ada filosofinya. Bukan karena material ini saya suka terus saya bisa pakai di mana-mana. Nggak bisa. Gitu loh. Nah, jadi itulah makanya kalau orang mencontek itu pasti hasilnya akan beda. Karena dia tidak mengerti kenapa si arsitek itu memakai ini gitu loh. Ya, jadi adik-adik yang muda-muda jangan sekali-sekali nyontek. Be yourself. Ya, jadikanlah sendiri. Makanya research and development itu penting, banyak membaca. Ya. Yang untung adalah kalian sendiri. Ya, kalian yang akan menjadi lebih hebat dan lebih pintar. Ini saya kalau kuliah di kampus nih saya selalu ngomong,
Satu tahun tuh angkatan kalian ada berapa sih? 100 orang misalnya, 100 orang nih ya satu angkatan. Ya, kita nih punya 140-an universitas yang mempunyai jurusan arsitektur nih di seluruh Indonesia. Berarti sekitar ada berapa setiap tahun? 14.000 ya. 14.000 arsitek baru. Terus dari klien sekian banyak kenapa milih kamu? Coba itu dipikirkan. Kenapa mereka harus memilih kalian sebagai arsitek? Kalau kalian sama seperti yang 14.000 yang lainnya. Kalau kalian juga mengerjakan proyek nyontek seperti 14.000 yang lainnya. Ya, jadi makanya saya selalu advice saya, be yourself. Ya, cari identitas diri kalian. Ya, saya juga sering banyak Pak, anak muda, arsitek muda Pak, saya pengen banget seperti Bapak. Ngomongnya gitu. Saya bilang, gak akan pernah. Karena saya sama kamu beda. Betul. Kamu harus menjadi kamu yang terbaik. Jangan mencoba-coba dari diri saya, karena kamu akan tersiksa kalau kamu ingin jadi seperti saya. Oke. Demikian Pak. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Ada hal yang berkaitan dengan estetika, ada yang berkaitan dengan prinsip. Oke, tepuk tangan saya lagi untuk Mas Julio dan Mas Kosmas. Oke, baik. Kita coba melihat dari semuanya dari segi Feng Shui ya, Pak Mas Dian ya. Salah satunya adalah hal-hal yang mungkin terkait kepada sebuah penataan ruang, pemilihan tanah dan lainnya. Oke, kita mulai saja. Tepuk tangan untuk Mas Dian. Oke, terima kasih ya. Dalam kesempatan ini saya kalau berbicara masalah Feng Shui ya, itu sangat luas sekali. Tapi akan saya singkat untuk hanya yang bertema sesuai dengan buku tema hari ini, bedah bukunya ya, yaitu tentang masalah lantai. Untuk bicara lantai, kita paling cocok ya di dalam Feng Shui itu kita berbicara tentang topografi. Sebab itu saya membawa kesempatan ini tentang topografi tanah dalam Feng Shui itu seperti apa. Tidak termasuk tata ruangnya. Nanti urusan yang lain ya, saya akan bicara singkat saja, nanti hadirin semua bisa membaca dalam buku ya, seperti saya setuju dengan saudara Kosmas ini ya, kita nanti silahkan baca sendiri aja ya, tapi saya hanya menerangkan sedikit aja. Untuk mencerdaskan masyarakat, dari tahun 93 saya berpikir, masyarakat kita selama ini banyak yang tidak tahu, tidak jelas karena informasi yang tidak jelas. Sebab itu langkah yang pertama, yaitu saya harus melangkah mencerdaskan masyarakat dengan cara menulis buku. Ya, saya pandai juga gara-gara menulis buku, bukan karena pendidikan. Maka sebab itu saya sangat mendukung sekali aktivitas dari kegiatan dari Depo Bangunan, Pak Kam, membuat berjilid-jilid buku dan upaya mencerdaskan masyarakat. Tapi kembali buku itu dibaca atau tidak atau hanya sebagai tumpukan untuk ganjel pintu, itu urusan Anda masing-masing. Buku ini ditulis dengan pemikiran banyak orang dan tentunya sangat berfaedah sekali. Ya, semua buku dari Pak Kam, kebetulan ada tulisan saya, beliau selalu minta saya menulis, ya saya tulis saja untuk membagikan pengetahuan. Saya sudah menulis 47 buku ya. Kita bicara Feng Shui, saya sederhanakan itu bagaimana menjebak energi alam. Ya, kalau saya bilang istilah itu atmosfer itu ada intisarinya atmosfer, di situ kita bisa menjebak, tujuannya itu menarik atau menghimpun energi Qi ya. Lah Qi ini abstrak, tidak tampak ya. Ya, kalau orang bilang Qi itu seperti apa toh? Saya bilang Qi itu seperti intisari daripada udara yang sangat bersih. Ya, itu bagaimana dijebak supaya masuk lama tinggal di rumah itu. Nah, sebab itu saya setiap kali menjabarkan ke klien saya selalu berbicara, jangan pernah berharap dengan Feng Shui yang benar Anda jadi kaya. Itu sangat impossible. Tapi Feng Shui yang benar akan membuat Anda hidup lebih nyaman. Ya, sesuai dengan Pak Yu, dengan Pak Kosmas ya. Itu berbicara arsitek itu adalah bagaimana menciptakan kenyamanan. Lah kenyamanan ini masalah mewah atau tidak ya tergantung situasinya, tergantung kantongnya kita. Tapi intinya bagaimana menciptakan hidup dengan ekosistem alam dengan baik. Itulah tujuan Feng Shui. Ya, ekosistem alam itu terbentuk macam-macam, yaitu kita menghormati alam. Alam tidak boleh sembarangan dipotong, gunung tidak boleh sembarangan
diratakan, inilah aturan di feng shui ada aturan-aturan karena semuanya itu ada energinya ya. Lah ahli feng shui adalah bagaimana belajar menghimpun atau menata energi itu agar bermanfaat untuk lingkungan dan kemudian bermanfaat pula untuk orang yang tinggal di situ. Kita berbicara rumusan. Kalau kita berbicara rumusan tentang medan magnet ya. Feng Shui itu mengatur medan magnet. Itu tidak tampak seperti sinyal di handphone. Bagaimana kita tahu kalau sinyal ini baik atau tidak? Ya sekarang sih ada kodenya di handphone kita. Oh ini sinyal 1 strip, 2 strip. Tapi ini adalah energi. Bentuk objeknya energi itu tidak tampak. Ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, untuk menjabarkan energi ini sangat sulit sekali. Seperti untuk rumusan kelahiran astrologi China. Yang sekarang kita tahunya Changji Xiu atau 12 Xiu. Ya. Apakah orang kelahiran itu Xiu Macan pasti galak, Xiu Naga pasti perkasa? Saya tanya, kemudian orang yang kelahiran Xiu Tikus, apa keinjek-injek, kecepit, kena jebakan? Oh tidak, orang Xiu Tikus itu cerdik sekali. Lah, itu hanya satu simbol perumpamaan. Di dalam Feng Shui itu kita mengenal adanya 5 energi atau 4 energi disimbolkan sebagai lambang binatang, yaitu di kiri adalah energi naga hijau, di kanan adalah macan putih, di belakang adalah kura-kura hitam, di depan adalah burung hong atau ponik. Ini hanya satu simbol, ya. Kemudian bagaimana menciptakan rumah yang baik? Ya, di dalam Feng Shui dikatakan bahwa energi yang bagus itu apabila bangunan kiri lebih tinggi atau tanah yang di kiri lebih tinggi. Ya, ini setelah saya mempelajari dengan dalam, ternyata ini masalah putaran medan magnet. Ya, kalau sebelah kanan lebih tinggi, ya biasanya yang laki kurang bisa aktif, yang perempuan punya power. Nah, seperti itu. Ya, ini menjabarkan bagaimana efek dampak daripada topografi tanah yang seperti itu. Mistik enggak? Nah, nanti saya jabarkan. Karena ini adalah pelajaran 5.000 tahun ya, dan disarikan dari intisari kejadian-kejadian sehingga membentuk. Saya pernah melihat satu rumah ya. Ternyata di situ rumah itu sisi kanannya itu lebih dominan, tinggi. Sedangkan ruang tamunya di sisi kiri, kalau kita melihat dari dalam, ahli Feng Shui itu melihat dari dalam, melihat ke depan. Sepakatnya gitu dulu. Nah, seringkali kalau arsitek menggambarnya kita di luar mau masuk rumah. Nah, seringkali kalau saya praktek, dalam praktek, ada orang klien nyodorkan saya gambar gini, ya. Saya lihatnya terbalik, diputer sama dia. Saya putar lagi terbalik, diputer lagi sama dia. Bu, enggak usah kamu puter, saya tahu. Gitu. Kalau arsitek gambarnya dari depan ke belakang, tapi kalau ahli Feng Shui lihatnya itu dari belakang ke depan. Nah, ini kesepakatan, dan ini ternyata berdampak enak bagi arsitek. Membacanya juga enak, saya biasa membaca terbalik. Ya. Ini dah kebiasaan saya. Jadi ini konsep Feng Shui harus kita jabarkan cara kerja kita dulu. Kalau udah benar, hasilnya akan benar. Kemudian kalau ya saya sambung ya. Rumah ini ternyata ruang keluarganya sisi kiri itu lebih rendah, sisi kanannya lebih tinggi. Ya, saya bilang sama teman saya yang ngajak saya, ini saya mau tanya, ini yang laki kerjanya apa? Oh, kontraktor kecil-kecilan. Lah yang perempuan, wah eksekutif top manager di Indonesia. Kalau bicara gajinya, wah dia mungkin 20 kali lebih lipat. Oh kalau gitu tidak usah dirubah, biarin aja gitu. Ya. Ini kenapa? Ternyata perempuannya penghasilannya 20 kali lebih tinggi daripada lakinya. Biarin aja, tidak ada masalah. Ya, para laki-laki di sini kalau Anda ditekan seperti itu dan ternyata ceweknya, istri Anda punya penghasilan lebih tinggi, nerimo saja. Itu orang Jawa. Oke, ini hanya penggambaran saja, ya bangunan seperti ini, belakang harus kuat, pertahanannya. Ini adalah tentang geografis. Oke, itu tadi eksterior. Kita bicara tentang interior, ya. Eksterior di dalam lingkup rumah kita, ya. Ya, saya gambarkan tadi seperti itu. Kalau untuk rumah, ya seperti ini, naga, macan, kura-kura tetap ada. Ya, dikatakan rumah kalau di bawah jalan, ya. Tentunya kedua arsitek sebelah saya ini setuju, pasti jelek. Ya, di Feng Shui dikatakan jelek sekali, mudah sakit dan sebagainya. Tentu sebabnya apa? Banjir ya mudah masuk rumah, debu ya menyimpan di dalam situ.
ya. Rumah sebaiknya agak tinggi dari jalan. Ya. Ini hukum ekosistem. Ya, Pak Heru hampir 2 tahun lebih kita ketemu di rumah idaman. Ini sering saya bicarakan. Ya. Efek dan akibatnya. Cuma harus kita sadari ya dengan jelas ya. Karena ilmu ini adalah ilmu dari Tiongkok purba. Cara membahasnya juga mengikuti budaya mereka. Ya. Kita enggak bisa, Pak, mbok dijelaskan aja Pak, itu belakang tuh harus gini-gini. Kok enggak diganti panda apa-apa yang ada di binatang yang ada di Indonesia misalnya, beruang itu. Enggak bisa, ini rumusan mereka, ya kita ikuti aja. Ya, cuma kita harus cerdas. Ya. Kemudian ada juga yang disebut Pak Heru, Mas Heru mungkin sering dengar ya. Wah, ini kepala naga. Ya. Arsitek seringkali mengalami itu. Berapa puluh tahun yang lalu kepala naga di Jakarta itu ada di Kelapa Gading. Ya. Sekarang pindah di PIK. Nah, sulit toh. Ini sebenarnya tuh tanda ketip ahli feng shui yang disebut suhu itu kadang-kala ya tergantung angponya lah. Kalau angponya developer ngasih saya baik, wah saya bilang wah naganya sekarang kepalanya di sini ganti muter sekian. Ini apalagi tahun 2024 nanti ada perubahan dari energi 8 masuk energi 9. Kita pengarang buku Pak, mau cerita apapun ya masih betul gitu loh Pak ya. Saya tidak mau bercerita seperti itu, saya maunya dengan kejujuran seperti tadi Pak Kosmas bicara, kita harus jujur ya. Karena kita bisa menceritakan abu-abu itu bisa. Di dalam kejujuran itu adalah adanya kebenaran nur ilahi dari kita yang berbicara. Ya. Kalau Kelapa Gading adalah kepala naga, tidak mungkin banjir. Yang namanya kepala naga itu harus syaratnya ada apa? Ada bukit, ya, ada sungai yang melingkar, belakangnya ada gunung lagi. Lah itu harus disebut kepala naga. Maka feng shui ini bisa jadi abu-abu apa tidak. Tadi Pak Kam menyebut saya suhu. Sorry Pak, saya bukan suhu. Ya. Saya adalah profesional yang disebut singsai. Ya, kita huping Pak, teman baik ya. Oke. Ya. Jadi ahli feng shui, saya katakan dalam simposium feng shui nasional di Parahyangan tahun 2012 yang lalu, dihadirin oleh hampir 30 lebih university di Jakarta, Jawa Barat maupun di Jawa Tengah. Undip yang datang, ada utusan UI juga datang. Saya berkata, feng shui adalah ilmu arsitektur ala China purba. Ya. Lah bagaimana? Kok Anda bisa nyatakan ini? Saya punya data lengkap, tapi tidak usah saya jabarkan di sini, nanti terlalu panjang. Ya. Sekarang kita bilang perlantaian. Ya. Kita seperti tadi hukum yang pertama, yaitu kiri lebih tinggi. Ya dibuat seperti ini. Kalau misalnya sisi kirinya itu, sisi naganya itu rendah, ya ada cara ditinggikan atau dibuat mesamin 2 lantai. Ya, ini saya pernah berkata sama Pak Kam di Malang ya, Pak ahli, Anda orang hoki, feng shui itu kalahnya dengan orang hoki. Ya, Anda membangun rumah tipe bangunan di Malang, itu sisi kirinya tuh turun langsung kena sungai. Ya. Dan itu cukup dalam, ada 6 meter lebih. Lah, Anda sih bukan klien saya Pak, ya. Anda enggak mau, ya, bukan klien saya, tapi kan kita huping enggak. Tapi saya cerita, enggak sengaja Pak Kam ini membuat tanggul di sisi kirinya itu sejajar dengan jalan ditinggikan, lalu dibuat basement. Ini solusi cerdas Pak. Di dalam feng shui adalah menjaga ekologi atau ekosistem alam. Ya, dan ternyata dengan membuat merapat alam itu, ya tipe bangunan di Malang saya pantau tetap jalan dengan baik. Ya, kemudian tadi Pak Kosmas bicara tentang kebersihan. Ya, kita berbicara tentang dapur ditinggikan, itu adalah berbicara tentang kebersihan. Kamu tahu ya, dulu orang China purba sana ya, jorok-jorok, sampai sekarang pun mungkin masih banyak yang jorok. Nggak usah di sana digelodok tuh loh. Ya, wah kalau masak sudah campur aduk, bawah lantainya kotor semua. Ya, yang namanya dapur adalah pusat daripada semua sampah, baik limbah kering maupun limbah cair. Yang bahaya itu limbah cair, cucian daging dan sebagainya itu mengendap, justru lama-lama menjadi kuman dan bibit penyakit. Ya, sebab itu diharapkan ditinggikan. Lah, orang bahasa budaya Tiongkok dulu, kalau menjelaskan ini sulit, orang tidak mau percaya, lebih baik bilang, biar hoki ditinggikan, di situ kasih dotekong,
tiba dapur, cokun kong. Wah, orang takut semua. Akhirnya dapur dibuat bersih. Cara pengajarannya mereka beda dengan arsitek-arsitek sekarang. Ya, tapi sekarang bisa kita bayangkan kalau dapur lantainya lebih cekung daripada orang yang lantai sekitarnya, bisa kita bayangkan betapa susahnya membersihkan. Ya, oke Pak, sekarang ada alat sedot beres. Ya, tapi limbah cairnya yang telah mengering itu kuman semua. Apakah bisa? Ya, seperti itulah. Kemudian ruang makan perlu tidak ditinggikan? Saya bilang tergantung luasan rumah. Kalau luasan rumah, oke, silahkan itu memperindah, mempercantik, tempat lebih anggun. Tapi kalau rumahnya hanya tipe 70 ya, buat meja makan ditinggikan, ruang lantai makan ditinggikan. Saya bilang ini tidak hati-hati, baru makan mundur sedikit, bahasa Jawa orang bilang gelibak atau terjengkang lah, betul enggak? Ini malah bukan membuat kenyamanan, malah membuat masalah. Lah, seperti itulah. Jadi sebenarnya itu feng shui ya. Saya jabarkan, ahli feng shui bukan suhu. Ya. Ahli feng shui harus bisa menguasai ilmu arsitektur menggambar. Kalau enggak bisa, saya bilang jadilah suhu sama teman-teman saya. Ya. Karena itu nanti merepotkan para arsitek yang top-top ini. Sekarang buku feng shui enggak ada. Hampir enggak ada. Ya. Sangat miskin sekali buku feng shui. Ya, dulu penerbit, tapi saya sempat buku saya terbit 45 lebih dari Elek Gramedia, mayoritas. Ya. Setelah itu dalam 10 tahun ini tidak ada. Tapi saya punya tugas, punya moral, bagaimana pengetahuan ini menjadi pengetahuan yang benar. Karena saya mengatakan feng shui adalah ilmu arsitektur ala China purba. Bagaimana saya bertanggung jawab, saya mengatakan ini. Orang Cina dulu kalau mau bangun kota, mau bangun rumah, semua datangnya ke ahli feng shui. Ya. Lah yang gambar itu ahli feng shui-nya. Arsitek itu adanya baru kurang lebih tidak lebih dari 500 tahun. Ya. Di Indonesia, arsitek ini baru tumbuh kurang lebih ya 50 tahun lah ya, mungkin ya. Dulu adanya Adnemer. Ya. Orang kalau bilang arsitek enggak tahu, taunya Adnemer. Adnemer dia gambar bangunan gini, nanti yang bangun dia, yang gambar dia. Nah, baru kemudian di era Orde Baru itu mulai masuk university, ada arsitek, ada fakultas arsitek dan sebagainya, maka kita mengenal namanya arsitek. Ya. Seperti itulah. Jadi nanti kalau bagi adik-adik yang kepingin jadi ahli feng shui, ya, buku feng shui dan tidak ada, tapi saya kasih bocoran, pelajarilah TikTok saya, gratis. Ya. Oke, seperti itulah. Saya berharap pengetahuan ini adalah bisa sinkron dengan arsitek ya. Arsitek melihat bagaimana kenyamanan. Feng shui dengan melihat kenyamanan juga. Keindahan. Arsitek juga berbicara keindahan. Yang sekarang ada green arsitek, dulu tidak ada. Green arsitek itu adalah feng shui. Bagaimana menjaga ekologi dan ekosistem lingkungan. Ya, kembali lagi pengetahuan ini adalah pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan. Kalau kita sehat, dengan feng shui kita sehat, ya. Kita berbicara tentang dampak akibat. Kalau orang tidur kejatuhan wuwung, bumbungan, ya. Bumbungan itu hanya kayu atau cor balok, ya. Tapi dia punya getaran hidup, ya. Seperti apa sih Pak balok bisa hidup? Anda naik mobil berdiri di tempat berhenti di tempat jembatan atau jalan tol yang sedang berhenti, tentunya nyut. Itulah namanya daya elastis daripada beton. Dan itu akan merusak aura kita. Ya. Lah itu harus dihindari, itu ada aturannya. Bapak Ibu semua, semoga saja pengetahuan yang saya jabarkan ini sedikit banyak bisa mendapat masukan. Bisa diterima, bisa menjadi masukan yang baik. Ya, saya jadi penutup dari Mas Julio, Pak Kosmas, Mas Dian. Saya sharing pengalaman sedikit apa yang saya ketahui selama ini. Kalau keramik atau granit itu kan sebenarnya produk yang dipakai terakhir pada saat kita membangun rumah. Jadi rumahnya sudah hampir selesai. Ubin keramik, ubin granit itu adalah finishing terakhir, penutup yang terakhir. Kira-kira kelompoknya samalah dengan misalnya penggunaan cat atau penggunaan wallpaper. Nah, ini keramik juga. Nah, pasangnya di lantai, di dinding.
Jadi suka atau tidak suka ini adalah tipe material bangunan yang akan terlihat langsung oleh yang menggunakan bangunan atau oleh pemilik bangunan. Dan karena terlihat langsung, dia akan di situ terus, mau sebulan kek, mau setahun kek, mau 10 tahun, bahkan mungkin 50 tahun atau 100 tahun ya di situ terus akan terlihat. Jadi keramik, ubin keramik atau ubin granit ini menjadi sangat penting sebagai material bangunan buat penggunanya atau buat pemiliknya. Tantangan buat kita sebagai produsen adalah bagaimana menciptakan atau menyediakan produk-produk kita itu yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan dari usernya ataupun penggunanya atau pemiliknya. Nah, dalam hal ini di dalam industri konstruksi kita selalu berhubungan dengan bukan hanya pemilik bangunan tetapi juga dengan arsitek, dengan interior, dengan kontraktor dan semua stakeholder. Jadi suka tidak suka arsitek memegang peran yang sangat penting di dalam bahan bangunan ini. Jadi yang kita lihat yang penting sekali adalah bagaimana konsep bangunannya, konsep interiornya. Misalnya, oh ternyata bangunannya konsepnya adalah gayanya tradisional misalnya. Oh dia lagi cari bangunan style tradisional sesuai mungkin brief dari si pemilik proyek. Ya dia desain lah sesuai dengan konsep tersebut. Nah pada saat mau menentukan finishing materialnya yang tadi akan terlihat terus, beliau akan mencari ada nggak produk-produk yang kira-kira bisa sesuai dengan konsep arsitektur atau konsep interior yang ingin dicapai oleh si perencana tersebut. Nah disinilah tantangan kita sebagai penyedia bahan ini untuk menciptakan produk-produk yang sesuai. Jadi triknya adalah buat arsitek, saya ingin mencapai satu hasil tertentu. Jadi bahan bangunan ini saya harus cari, saya harus pilih bagaimana supaya saya gunakan bahan ini bisa menghasilkan atau menampilkan konsep yang saya ingin capai tersebut. Saya lihat sih kuncinya di situ. Itu tradisional. Ada lagi misalnya ada yang cari gaya minimalis. Jadi minimalis tentu arahnya tertentu ya. Jadi sangat minim ornamen, desainnya clean dan warnanya kalau saya lihat sih cenderung ke warna-warna polos, plain, putih, abu-abu. Sekarang lagi tren abu-abu. Pengalaman saya misalnya 20 tahun yang lalu kalau memproduksi keramik itu yang paling laku itu di pasar adalah yang warnanya krem. Pokoknya produksi krem aja, krem. Kencang sekali. Dulu ada grey, tapi grey nggak terlalu ya jalan lah, tapi ya kalah sama krem. Sekarang 20 tahun kemudian terbalik Bapak Ibu. Sekarang larinya semuanya grey. Mau light grey, mau dark grey, itu kencang sekali. Beige ya masih, tapi kalau dilihat secara overall, grey sekarang yang lebih populer. Jadi itu ada kaitannya dengan gaya-gaya arsitektur tersebut. Yang lainnya selain konsep, bahan bangunan lantai dan dinding ini mempunyai fungsi fungsional, ada tujuan fungsional, ada tujuan estetik. Seperti tadi saya bilang akan terlihat. Jadi fungsi estetikanya sangat penting. Jadi tantangannya adalah bagaimana menciptakan produk-produk yang indah, yang menarik, yang sesuai dengan visually pleasant lah istilahnya ya. Jadi untuk dipandang itu menarik, itu sangat penting. Nah fungsionalnya juga sangat penting seperti tadi Pak Kosmas mengatakan bahwa dalam proses pemilihan produk aspek-aspek technical specification itu sangat utama. Itu benar sekali. Jadi kalau kita mau menyediakan produk finishing lantai dan dinding itu technical specification-nya itu harus sesuai. Nah kalau industri seperti kita keramik dan granit seperti ini, kita kebetulan acuannya sudah ada, yaitu standar internasional ISO 13006. Itu dianut di seluruh dunia secara global lah istilahnya. Jadi di Indonesia sendiri ada SNI, di Malaysia ada SIRIM,
Di Australia ada AS, Australian Standard. Nah itu acuannya boleh dikatakan copy paste persis lah dengan ISO 13006. Di negara-negara lain kayak European Norm AN, ada JIS Japan, ada Amerika ASTM dan lain-lain, itu juga ada standarnya. Dan kalau saya tahu tuh sebagian besar mengacu kepada standar ISO juga. Jadi berlaku universal sebenarnya. Nah di dalam ISO itu ada kriteria-kriteria yang harus kita ikuti dan harus kita penuhi dalam memproduksi produk ini. Jadi ada standar kesiku-sikuan, ada standar planarity, ada standar kecembungan, ada standar daya tahan terhadap kimia, seperti yang Pak Kosmas tadi tekankan, ada juga daya tahan terhadap abrasi, itu kaitannya dengan traffic ya Pak, traffic rendah, traffic sedang, traffic tinggi, ada kaitannya dengan chemical, daya tahannya terhadap chemical attack, itu sangat penting. Jadi itu semua kita harus penuhin. Seberapa jauh masing-masing produsen bisa memenuhi kriteria tersebut, nah itu yang akan menentukan kualitas daripada produknya. Tadi Pak Kosmas sudah sebutkan dengan sangat detail. Nah itu akan mempengaruhi. Jadi masing-masing produsen akan berusaha menghasilkan produk tertentu untuk mencapai level tersebut atau bahkan di atas lebih baik. Nah itu akan menentukan kualitas daripada produknya. Secara estetika, nah bahan industri seperti kita itu mengacu kepada perkembangan teknologi. Jadi saya kasih contoh misalnya, kalau produk zaman dulu mungkin 30 tahun yang lalu, desain keramik itu ada desainnya ya. Jadi misalnya ada stylenya seperti style marble gitu, ada urat-uratnya. Nah itu 30 tahun yang lalu itu setiap keping itu uratnya sama. Kenapa? Karena zaman dulu itu teknologi dekoratif untuk keramik itu menggunakan istilahnya flat printing. Jadi kayak di industri percetakan itu namanya sablon. Itu zaman dulu. Terus teknologinya berkembang, berubah menjadi rotary printing, pakai drum. Kalau di percetakan juga sama, pakai silikon drum. Itu harus bikin film separasi dan lain-lain. Nah dengan munculnya teknologi itu, desain berubah, jadi bisa menghasilkan estetika yang lebih acak, random. Jadi kelihatan produknya lebih natural, lebih menarik lah, warna-warnanya juga lagi menjadi lebih baik. Nah perkembangan yang terakhir sekarang adalah teknologi digital. Jadi semua desain yang mau dekoratif tersebut diolah di komputer tuh langsung diterjemahkan sedemikian rupa, kemudian instruksinya dikirim ke mesin cetak, langsung dicetak dengan digital printing. Kalau di industri percetakan namanya kalau nggak salah CTP Pak, CTP computer to print kalau nggak salah. Jadi dengan begitu separasi sudah tidak diperlukan, film-film sudah nggak ada, semua sekarang diolah dengan komputer. Nah dengan teknologi berkembang seperti itu sekarang mendekorasi ubin keramik, ubin granit tersebut juga berevolusi. Jadi kalau dulu hanya bisa diaplikasikan di permukaan ubin yang sifatnya rata, sekarang udah bisa diaplikasikan di permukaan ubin yang tidak rata atau berstruktur. Misalnya sekarang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di depo bangunan juga banyak. Jadi desainnya itu ada embossnya, naik turun. Nah itu bisa muncul desainnya seperti itu. Nah itu hanya dimungkinkan dengan perkembangan teknologi. Jadi industri ini mencoba memahami apa yang menjadi tuntutan daripada klien, arsitek, interior designer, kemudian juga berusaha berpikir melakukan inovasi bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dan sekaligus juga ikut menciptakan tren ya bersama-sama dengan desainer menciptakan tren. Nah ini kerjasama yang berjalan terus ya, jadi teknologi juga mengikutin. Khususnya keramik dinding itu aspek estetika sangat penting karena dinding itu kan prinsipnya itu eye level. Kalau kita masuk ke sebuah ruangan yang kita lihat itu di eye level dulu, dinding itu sangat penting. Jadi kalau dinding itu estetikanya sangat krusial karena itu yang akan dilihat oleh mata.
Jadi desain untuk keramik dinding itu perlu sifatnya lebih ekstra lah. Jadi desainnya harus dibuat lebih tajam, hasil pembakarannya harus lebih kilap dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal seperti itu menjadi perhatian kita sebagai produsen. Kemudian tadi juga disinggung Pak Kosmas mengatakan COVID. Tadi saya juga diskusi sekilas sama Pak Julio mengenai COVID. Nah, ada masalah pandemi begini, kita di produsen juga berpikir apa ini yang berubah di pasar, apa yang perlu kita sikapi dengan situasi seperti ini. Jadi kita melakukan research, berkomunikasi dengan kita punya technical expert, ya dalam hal ini dari Italia, dari Spanyol, untuk menghasilkan produk apa. Nah dari situ kita akhirnya melaunching satu produk yang istilahnya antibakterial. Jadi ini adalah sebuah produk yang bagus, di mana produk itu dipasang di sebuah ruangan dan dia bisa berfungsi aktif 24 jam, bisa mengeliminasi bakteri maupun kuman secara aktif. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, bakterinya mati sendiri. Jadi itu adalah sebuah inovasi lah yang kita lakukan. Jadi ini hanya salah satu contoh ya bagaimana industri ini juga harus terus berubah, terus berpikir, terus berinovasi mengikuti apa yang menjadi tuntutan dari pasar maupun profesional. Kita harus ngikut supaya kita nggak ketinggalan zaman. Tadi Pak Kosmas juga bilang ukuran bertambah lama tambah besar. Ya itu memang benar. Jadi kita lihat memang di market perception produk itu kalau semakin besar itu value-nya lebih tinggi. Ya saya mungkin menerjemahkannya adalah kalau dipasang di sebuah ruangan dengan ukuran-ukuran yang besar, nutnya mungkin lebih sedikit, jadi kelihatan lebih mewah, lebih luas dan seterusnya. Jadi ya trennya memang ke sana. Dengan teknologi yang sekarang yang terbaru, bahkan kita ada mesin yang tidak menggunakan hydraulic press biasa, tapi sekarang menggunakan mesin yang namanya compactor, itu bisa menghasilkan produk sintered stone slab yang ukurannya sampai 3 meter. Jadi itu produk yang bisa mensubstitusi batu marmer. Kalau dulu kalau rumah mewah ya biasanya pilihannya ya nggak banyak ya, cuman batu marmer atau batu granit yang ditambang dari gunung, itu ukurannya bisa 2 meter, 2,5 meter. Nah sekarang sudah muncul produk baru sintered stone slab yang bisa mensubstitusi. Bahkan mungkin kalau dari saya istilahnya lebih baik, disempurnakan. Jadi tampilannya seperti batuan marmer, tetapi secara teknikal dia lebih baik. Artinya apa? Dia bisa lebih keras, lebih kuat, lebih padat, tidak berpori, tidak bisa bercak, tahan kimia dan seterusnya dan seterusnya. Jadi technical specification yang tadi saya sebut sebelumnya itu kita harus penuhin. Itu menjadi syarat dasar lah buat sebuah produk yang berkualitas. Jadi nggak asal bikin, nggak asal jadi gitu. Kira-kira sih seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak Jimin berserta Romannya selalu memberikan pengembangan terhadap tuntutan dari para desainer, arsitek maupun kliennya. Dan itu ada semuanya. Dan semuanya ada di Depo Bangunan ya Pak Kam ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Depo Bangunan. Kami minta Pak Kam naik ke atas panggung untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada para narasumber kita. Silakan Bapak-bapak berdiri. Yuk. Ibu dampingi Bapak untuk menyerahkan kenang-kenangan. Bapak Ibu sekalian, hari kita mendapatkan sekali banyak hal-hal di balik sebuah proses perencanaan, di balik sebuah proses produksi, di balik semua tingkat kepuasan terhadap terwujudnya sebuah karya. Ya Pak.
poster dan kemudian diikuti oleh para narasumber. Silakan Pak. Kalau di poster biasa saja Pak Kam, kalau dicek beda. Ya, terima kasih. Oke, dimulai Pak Jimin. Gimana aja boleh Pak. Menurut Feng Shui-nya di mana Pak? Oh, dikasih nama Pak Jimin. Oke, lanjut. Dan semua kita di sini diberi kesempatan untuk menandatangani poster ini. Dan kita sebagai pelaku sejarah bahwa kita hadir pada hari ini. Demikian. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk acara ini dan bedah buku panduan memasang keramik dan dinding kita usai. Terima kasih banyak. Semoga semuanya berjaya dan semuanya mendapatkan kebaikan dan lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Heru Wicaksono, mohon maaf jika ada hal-hal tidak berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.